Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun berada. Sore hari ini kembali lagi kita berkombur, ya, Markombur bercerita tentang satu tema yang mungkin saat ini sedang hits, sedang tren. Dan jangan lupa saksikan terus kami ya, setiap jam 3 sore Markombur TVRI Sumatera Utara. Dan seperti biasa saya Putra Andika Siagian akan menemani Markombur Anda sore hari ini. Tak lain tak bukan saya tetap didampingi oleh co-host yang sangat fenomenal. Fenomenal ya. Bajunya sama nih kami, baju bisa terbang nih. Siapa dia di sana? Silakan. Saya Widya Utami Putri. Fenomenal ya, kayak nggak ada kata yang lain ya Bang Putra ya. Fenomenal ya. Coba agak dicari yang lain gitu. Dicarilah. Siap. Oke, ini menarik ya. Hari ini kita ketemu lagi, kombur lagi. Berkombur lagi Dan kita. topiknya beda lagi. Ini beda ya. lagi. Tapi ada narsumnya yang hari ini sama lagi. Sama lah. Semua narsum nampaknya sudah meninggalkan dunia hitam pemirsa. Apa maksud dari dunia hitam itu Iya, ya? nanti kita Bang tanya Putra kepada narsumnya ya Oke, kan. baik. Apa tema kita hari ini? Iya, hari ini topik kita mengenai komunikasi sarana kesadaran berdemokrasi. Wih, dekat-dekat tahun politik, Iya. bahas politik lagi. Betul, lagi Ngeri-ngeri berdemokrasi sedap ini kita. pemirsa ya. Betul. Tapi Ini- kita buat supaya sedap lah, jangan ngeri kali ya. Iya, jangan berat-berat kali ya Bang. Iya. Dan jangan terlalu mengarah yang gimana-gimana gitu ya. Mudah-mudahan Ah, pemirsa oke. senang ya kan. Kayak Bang Putra saya juga pun senang. bahagia, narasumber pun tenang, pulang ke rumah. Tapi nggak juga, narasumbernya mau juga ini nampak ngipas-ngipas ini ya kan. Di sebelah Widya ada siapa, Wid? Hari ini di sebelah video sudah ada Dr. Joharis Lubis selaku akademisi yang kita akan ajak untuk berdiskusi. Ini kita Oke. panggilnya Pak Joharis atau Bang Joharis ya enaknya ya. Kalau yang rambutnya opung Joharis, Opung lah ya. enggak lah, bapak aja, pung ya bapak. Oh, Bapak Pak Opungnya hilang. Joharis ya. Oke, Sehat, baik, Pak Joharis? Pak. Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat ya. Sehat. Nah, tadi kan pemirsa lihat, saksikan sendiri kan, meninggalkan dunia hitam kan. Ya, ke dunia putih. Untung nggak marah Pak Joharis ya. Padahal kalau di luar nih, gede-gede. Berarti tunggu di luar kalau Tunggu gitu di ya. luar. Nah kalau di sebelah abang ini ada Bapak Padian Adi Siregar. Wah ini nampaknya sudah seperti brand ambassador TVRI. TVRI ya. Nggak, ilmunya tinggi, jadi harus dipanggil ya kan. Sehat Pak Adi. Sehat Bang Putra, Mbak Widya. Masya Allah ya kan, jauh-jauh kita undang ini ya. Mana kota Medan saat ini macet ya kan, di mana-mana ya, saat pembangunan. Ya mudah-mudahan Medan kita ini menjadi megapolitan lah ke depannya. Iya, luar biasa Nah, ya. pertanyaan pertama dengan hadiah 1 juta rupiah. Siapa yang bisa jawab? Hadiahnya enak nih ya. Oke. Kita ke Pak Joharis Pak dulu, Joharis dulu, sebagai oke. pemantik. Karena jago Bapak ini mantik ini ya kan. Ngeri kali ya pemantik Iya, ya. biar berkembang dia nanti komunikasi komburnya ya kan. Oke, baik. Komunikasi sarana kesadaran berdemokrasi. Nah, Pak Joharis, komunikasi ini kan penting nih bagi para elit-elit politik ya kan dalam menggunakan mesin politiknya. Nah, kita lihat sekarang ini banyak orang yang berpolitik ini malah komunikasinya sendiri pun masih belum beres gitu ya kan. Masih belum diperbaiki mungkin pemirsa ya. Atau bahkan ujuk-ujuk tiba-tiba masuk partai politik dengan berlabel mungkin orang tuanya atau mungkin dia punya kemampuan untuk bisa keuangan yang mungkin banyak atau kayak mana. Sementara komunikasinya ke rakyat sendiri masih jelek. Nah, seberapa penting kira-kira Pak Joharis komunikasi ini dalam berdemokrasi? Ya terima kasih termasuk pemirsa di rumah. Ini host kita yang hebat-hebat nih sore ini. Persoalan komunikasi ini kan ada verbal, non verbal. Nah, Komunikasi ada eksternal dan internal. Betul. Kemudian yang mau kita lihat apa ya? Kalau dia dari segi partai misalnya atau politikus itu kan wajib dia berkomunikasi. Ada aksi, ada reaksi. Betul. Ada misalnya sudut datang sama dengan sudut pantul. Ya, dalamnya ada komunikasi, ada komunikan, ada yang dikomunikasikan. Itu dari segi teori komunikasinya kita lihat. Yang terjadi komunikasi yang dilakukan orang banyak ya. Ada komunikasi ya, verbal tadi mungkin yang dengan gerak-gerak, dengan kode-kode tertentu, Baju, orang lain udah ngerti ya. iya, pakaian yang Dia, oh dia dipakai. mau partai gitu. Iya. Yang sekarang kita lihat kode-kodifikasi itu yang berlangsung misalnya ya suatu saat nanti begitu tank 2024 pohon-pohon akan menderita itu ya kan. Karena banyak yang tergantung gitu. Ada yang sekarang udah maku mulai gitu. sih Pak Udah mulai, sebenarnya. udah Nah, Udah jadi kelihatan. ada yang berkomunikasi dengan cara spanduk, ada dengan baliho, billboard, Iya. ada yang kalau sekarang mungkin dengan IT ya, dengan Iya. zaman IT udah mulai sekarang sudah menjaman buka tiktokersnya apa ya hijab
sudah membuat berbagai macam aplikasi untuk mengkomunikasikan bahwa dia akan menjadi seorang politikus, calon politikus. Nah persoalannya bagaimana mengkomunikasikan itu sehingga itu kita anggap sebagai sarana demokrasi. Nah, tapi ya, ujung-ujungnya karena juga ada undang-undang IT, jadi mungkin ketakutan masyarakat juga ya, akibat nanti komunikasi itu terhambat. Tujuan komunikasi ini adalah untuk menyampaikan ide-ide, menyampaikan satu buah sarana yang harus disampaikan baik itu antara politikus atau yang penerima komunikasi, Visi yang dan penerima misinya gitu ya. informasinya. Tapi kan kalau dibatasi dengan undang-undang, keterbatasan dengan dana juga, ini kan termasuk bagaimana kita berdemokrasi dengan benar, dengan baik ya. Atau ini juga pura-pura komunikasi bisa juga. Balihonya nggak ada, tiba-tiba dia jadi DPR gitu ya kan. Nggak ngerti ujuk-ujuk kita banyak itu kita lihat tuh kan. Banyak. Karena ya komunikasi juga dilakukan mungkin dengan eksternalnya mungkin dengan money politik tadi ya mungkin ya. Wani Piro, Wani Piro dan ya apa namanya itu istilahnya siapa berani dan bagaimana cara memberanikan diri untuk itu ya. Ya itu kan yang terjadi. Mudah-mudahan mungkin dengan komunikasi kita yang baik, langkah di 2023 ini ya dengan cara elegan ya bisa terpilih calon-calon wakil rakyat kita ataupun presiden ya kan, ini kan bupati dan gubernur Langsung semua presiden dicoblos. sekali sama ya kan. Ini kan bagaimana mengkomunikasikannya, yang tujuannya adalah dengan komunikasi ini masyarakat dianggap sudah mengerti, paham untuk berdemokrasi. Mudah-mudahan ya, walaupun di sana sini ya kita lihat sendirilah komunikasi itu kan macam-macam. Saya ambil contoh begini aja, zaman Pak Soeharto dulu, sekretarnya itu, menteri sekretaris negaranya itu nggak salah siapa. Murdiono, Bapak Murdiono. Murdiono bukan, Mensesnek. ada satu lagi. Jadi ketika beliau bertanya kepada Pak Harto, Pak ini bagaimana ini gubernur kita? Waktu itu gubernur kan ditunjuk. Oke. Ya wes jabar ke ae katanya. Ini cara komunikasi ya. Jadi orang yang mendengar komunikasi itu kan bisa salah. Ya kan? Dipikir Pak Yogi S. asumsinya Memet ya, nggak salah ya, waktu itu, oh ini berarti harus orang Jawa Barat semua gitu. Akhirnya jadi waktu itu gubernurnya semua orang Jawa Barat seluruh Indonesia. Itu akibat salah komunikasi. Penerima komunikan dan yang dikomunikasikan tidak nyambung. Kemudian komunikasi juga ditakutkan sehingga tidak jadi terjadinya demokrasi. Jadi mungkin begini, ada salah satu contoh juga kita ambil. Misalnya saya menyampaikan hari ini, saya tulis saja ini, tolong dibaca sama si Mbak ini. Mbak ini membaca, kemudian dibisikkan ke saya bisikkan sini. Mungkin informasi yang pertama dengan yang terakhir itu akan beda. Itulah tingkat bagaimana orang serap, bagaimana menyerapnya, bagaimana komunikasi sampai. Yang kadang-kadang seperti itu. Partainya mungkin menyampaikan sesuatu itu dia harus jujur, harus transparan, kan? Tapi di belakang mungkin dibalikkan ke jangan jujur, jangan ini gitu ya mungkin. Jadi terjadi yang seperti itu. Nah yang mau kita ambil demokrasinya adalah bagaimana kita keterbukaan, bagaimana kita bisa membukakan pendapat bebas ya kan, karena pemilu itu akan jurdil ya, jujur, adil dan sebagainya itu yang diharapkan. Walaupun ya tahu sendirilah jujur itu yang kayaknya belum kita punya. Kalau yang lain masih kita punya ya. Adil yang kita lain punya ya, belum. Karena mungkin kayak itu ada slogan-slogan ya. Teman kita itu kadang-kadang, wah ini kalau kita bagus nih waktu sekolahnya, katanya belajarnya. Cuma sayang waktu belajar itu dia guru matematiknya bagus ya kan. Pas gurunya bagi-bagi meninggal. Pas tambah-tambah bagus, kali-kali bagus. Pas mau dia belajar ke bagi-bagi meninggal. Jadi sehingga dia udah jadi pun dia jadi DPR, jadi gubernur, jadi apa, lupa dia bagi-bagi. Nah ini salah satu juga demokrasi kan, kita tunjukkan bahwa oh seharusnya kan ada harapan. Ada mungkin lagi masyarakat saat ini juga udah jenuh berkomunikasi itu. Karena tahu dia begitu pun muncul. Pasti ngomongnya gini, Ya nanti pasti gini. Karena gini, kalau ditanya, saya kan mau jadi DPR. DPR itu kan berarti Dewan Perwakilan Rakyat gitu. Nah ketika rakyat minta, Pak mana sembako? Kan saya duluan dapat. Pak, bagaimana ini rumah kami banjir? Kan rumah saya nggak banjir. Karena saya sudah mewakilkan. Ya kan? Pak, saya udah mewakilkan. Karena kan saya Dewan Perwakilan Rakyat. Udah saya wakilkan, udah tenang-tenang aja situ. Nah itu yang terjadi. Ini harus diingat masyarakat. Jadi jangan berani piro, wani piro dia tadi ya kan. Nah, hati-hati. Ya, itu yang perlu kita komunikasi. Kan saya sudah. Supaya masyarakat mengerti dan paham sebetulnya apa yang berdemokrasi, apa yang mau dipilih,
apa yang nanti mau diharapkan jadi dari DPR, legislatif dan eksekutif misalnya kan. Jadi dari kalaupun wali kota apa harapannya. Karena ternyata kalau janjinya mulu-mulu, sekarang tuh patuh, masjid pada penuh, gereja apalagi ya kan. Subuh ya Pak Badian ya. Rame kali sekarang. Penuh dia pengajian-pengajian rame. Itu salah satu bentuk komunikasi mungkin pada masyarakat. Cuma masyarakat kita ini apakah masih mau? Ya itu harus pembelajaran politik, harus kita komunikasikan Edukasi. juga bahwa demokrasi kita, undang-undang kita misalnya, apakah udah pasti ini jadi pemilu? Kan belum tahu juga kita. Ini kan permainan juga. Ada juga yang komunikasikan seperti itu ya, supaya dia takut-takut sedikit. Sama dengan calon-calon presiden misalnya. Kan ada 3, ada 4. Sengaja permainan itu dikomunikasikan. Sebentar-bentar ini barisan perubahan, sebentar ini menuju perubahan yang baik. Nah macam-macam lah ya gitu kan. Itu kan salah satu juga cara-cara berdemokrasi. Cuma bagaimana masyarakat menanggapinya supaya dia lebih dewasa berkomunikasi, ya informasi itu harus jelas dan harus banyak dia terima dan jangan dibatasi kali. Kalau dibatasi itu kan jadi akhirnya orang pun takut. Nggak keluar ya. Nggak keluar iming-iming, nggak perlu, nggak keluar aspirasinya itu tadi. Yang diharapkan aspirasi masyarakat. Kemudian komunikasi juga baik supaya mengingat misalnya salah satu calon presiden yang udah 3 kali sampai 4 kali bagaimana, terpaksa ada lagunya itu kan, jangan 1-2 kali, jangan 2-3 kali, yang 4 kali. 3 kali kau sakit. Kemudian janjinya waktu sebelum terpilih, wah saya akan begini, saya tidak akan menggusur, ya kan, kota Medan ini akan saya buat pedagang kaki lima, saya amankan, ya aman, tempat yang aman dibuat ya kan. Iya, Digusur. diamankan ya maksudnya tidak Diamankan. dijualan gitu ya. Jadi masyarakat juga cara berkomunikasi ini juga hati-hati. Hati-hati ya. Ingatlah dia, baru mengingat bahwa jadi masyarakat itu memang bukan diajari untuk dendam. Kan ada pepatah itu kan, kadang-kadang ada pejabat itu, saya tidak dendam sama kamu, Mengingat aja. tapi saya pengingat. Nah, sama aja, beda tipis kalimatnya. Beda Ya, tipis. kan? Itu perkara Oke komunikasi. Pak Johari, ini kita ke Pak Badian lah ya. Dari sisi Bang Padian gimana nih melihatnya Bang, komunikasi sarana kesadaran berdemokrasi, mungkin dari sisi masyarakatnya begitu Iya. ya Bang. Sudahkah saat ini memang masyarakat kita agak kurang percaya begitu Bang dengan cara-cara berkomunikasi dari ini para elit politik begitu? Gimana dari Betul. mana? Pertama memang cerita komunikasi ini kan di zaman pemilu di bawah 2009 lah ya. Memang kelihatannya kan dulu terhadap masyarakat kita ini, pemilih kita ini kan yang selalu disampaikan adalah jangan membeli kucing dalam karung gitu ya. Itu prakteknya sesungguhnya harapan-harapan itu terjadi pada saat sekarang ini. Ya. Karena dari media komunikasinya sekarang ini sudah dibungkus sedemikian rapi, yang ruangannya hanya 3x3 dipoles di situ semua, seolah-olah seseorang itu menjadi baik. Oke. Ini kan yang ditampilkan ke masyarakat melalui media sosial atau juga platform-platform yang lain begitu ya. Masyarakat ini kan hanya melihat itu. Persoalannya ketika misalnya masyarakat juga tidak cerdas dan sadar memahami, karena memang faktanya semisalnya ada calon-calon legislatif atau calon pemimpin yang baru, sungguhnya dia kan punya keterbatasan historikal atau track record. Kita lihat juga secara jejak digitalnya semua udah dibuat baik gitu. Oke. Semua dibuat baik. Tapi faktanya ternyata misalnya ada anggota DPR yang kemudian dia hanya ngomong itu ketika sebelum terpilih dan sesudah terpilih. Mau pemilu lagi. Nyaris dia misalnya di kantor dewan itu tak ada dia bercakap. Karena apa? Padahal dulu polesannya, komunikasinya di media sosialnya, di jejak digitalnya begitu baik. Ini persoalannya. Jadi memang masyarakat kita ini juga dari tema kita pada hari ini ada juga yang sesungguhnya saling anomali ini. Ketika judulnya kesadaran berdemokrasi, faktanya kemudian masyarakatnya juga nggak berani berkomunikasi karena ketika dia mengemukakan pendapatnya selalu dibilang tepi jurang. Kan itu dia, artinya bahwa komunikasi kita ini lebih banyak satu arah. Jadi dari calon pemimpin, dari calon anggota legislatif yang kemudian disajikan oleh masyarakat. Ketika dia mulai misalnya bertanya, ada dialogis antara dia misalnya dengan calon pemimpin atau calon legislatif ini, kemudian kan itu tadi seperti yang sampaikan Pak Joharis tadi, obrolannya tepi jurang, jangan bertanya itu, nanti ada tukang bakso dan segala macam kan begitu ya. Ini kan komunikasi yang sesungguhnya hanya berasal dari calon-calon pemimpin ini misalnya kan gitu ya. Ketika dia misalnya coba merespon ada misalnya pencitraan yang disampaikan oleh calon pemimpin, kemudian dia nggak benar itu yang disampaikan itu, maka ada undang-undang ITE atau sedikit-sedikit lapor yang kemudian dianggap pencemaran nama baik. Tapi saya pikir memang
karena trennya juga sudah meningkat, lebih dari 50% pemilih muda, memang harusnya juga komunikasinya adalah komunikasi yang efektif sekarang ini. Karena memang masyarakat kita ini setidaknya sudah melek digital begitu ya. Tapi persoalannya apakah kemudian kemudian misalnya barang nih ya, kalau kita cerita di Medan, barang nih barang bagus, barang yang kemungkinan akan produktif nanti ketika terpilih, itu yang kemudian menjadi peran masing-masing. Makanya seperti Pak Joharis ya, artinya diskusi-diskusi seperti ini juga menjadi penting untuk membongkar track record seseorang itu. Saya pikir itu Bang Putra sebagai pengantar. Wih, ini ngeri-ngeri sedapnya di situ ya. Kadang-kadang rakyat mau mencoba nih pemirsa, mencoba menyampaikan aspirasinya, tiba-tiba rupanya kena, oh ini nggak boleh kamu seperti ini, kamu terlalu maju ini gitu kan. Iya, baiklah mungkin kita iklan dulu sih, ya, karena sudah langsung. masuk segmen satu terakhir ya. Oke. Kini kita sapa dulu penyanyi kita yang ada di samping ini. Sudah siap? Oke, mari kita dengarkan sebuah lagu yang akan disampaikan oleh RMD. Silakan. Baik pemirsa, kembali lagi Markombur, saksikan kami terus ya. Jangan lupa untuk para pemirsa yang ingin berinteraksi dengan kami, boleh melalui line telepon interaktif di 0811 6100 386. Sekali lagi di 0811 6100 386. Jadi bisa langsung berhubungan dengan kami, bisa bertanya langsung dengan para narasumber di sini. Ada Bapak Dr. Jauhari dan Bapak Padian. Nah, kita masuk lagi ke pertanyaan berikutnya mengenai tentang bedanya cara komunikasi generasi kolonial dengan generasi milenial. Karena banyak para calon legislatif sekarang ini kan yang sudah berkali-kali dia menjadi menjadi legislator ya kan. Nah, harus dirubah nih cara komunikasinya karena Indonesia ini pemilihnya sudah dimayoritasi oleh pemilih muda. Nah, ini bagaimana kita menanggapinya Pak Johari? Perbedaan teknik komunikasi ini apakah berpengaruh? Silakan Pak Johari. Ya, berpengaruh. Karena anak yang milenial itu kan mau cepat. Dia mau cepat aja, instan mau cepat ya gitu ya. Kemudian tergantung nanti si para calon-calon legislatif itu ya benar-benar main, terutama ya sekarang jalannya revolusi industri 4.0 menuju 5.0, berarti IT dia udah bahkan hologram. Bahkan jadi berbagai macam cara untuk teknologi itu harus dia buat. Mungkin juga si legislator ini cara kampanye juga pakai AI ya sekarang. Artificial Intelligence kan mungkin pakai seperti itu. Kemudian juga bisa dia berkomunikasi melalui teknologi WhatsApp, email, kemudian TikTok, kemudian mungkin capcup yang lain-lain itu ya bisa dipakai ya. Jadi nah, model janji-janji itu Pak Johari kan dulu kan berjanji begini itu masih bisa nggak gitu ya? Kalau janji kayaknya untuk generasi milenial ini tidak mau mereka. Mereka yang mau ya katakan instan tadi yang betul, mana buktinya dia. Misalnya dia lihat mungkin dari segi penampilan pada saat itu misalnya begitu datang aja mereka kan tahu oh ini milenial atau kolonial. Kalau yang kolonial itu kan mungkin pinter dengan janji-janji tadi. Tapi kalau milenial ini kayaknya janji-janji itu yang biasa aja dia buat. Dia mungkin lihat dari latar belakangnya, dia lihat ya ini kira-kira si calon ini benar nggak ini gitu ya. Ada nggak waktu dari penampilan turun, fashion, ya stylenya gitu ya kan ditengok, namanya anak-anak milenial. Walaupun anak milenial itu yang nantinya juga kita tidak bisa berharap semua mereka ya. Contoh yang sekarang inilah berapa itu anak-anak milenial yang di DPR kita itu apa? Ya dia hanya datang rapat dengar pendapat yang monggo aja lah. Ya kan tidak Kenapa idenya. nggak bisa memainkan perannya gitu Pak? Karena suaranya mungkin bukan tidak begitu didengar. Pengalaman itu penting. Buat legislatif ini kan pengalaman. Itu kan komunikasi dia, pengalaman dia berkomunikasi. Kadang dia depan ibu-ibu wiritan aja, ibu-ibu perkumpulan STM aja nggak bisa ngomong, tiba-tiba jadi legislatif. Kenapa lihat dia legislatif? Ya itu karena uangnya banyak. Karena sekarang kan mau piro berani piro, kan itu yang penting dia sekarang. Ya kebanyakan seperti itu kan. Walaupun bonus demografi kita yang sangat menguntungkan bahwa masa harapan hidup dan sebagainya itu termasuk jumlah yang milenial banyak, kita kan bisa berharap situ semua. Apalagi kadang-kadang kita lihat yang kalau udah
yang mantan-mantan itu ya, mantan-mantan narapidana misalnya, Ya. mantan-mantan pejabat-pejabat publik yang lain itu kan udah pengalaman itu untuk komunikasi itu. Ini yang berbahaya itu, begitu dulu, wah ancaman besar bagi milenial ini seharusnya, anak-anak milenial harusnya lihat seperti itu ya. Tapi kita masih yakin dengan anak milenial itu kan dengan sistem cara cepat, ya quick count kita itu kan nanti bisa dikuasai mereka itu, mudah-mudahan ya. Karena mereka juga punya grup-grup, punya komunitas. Jadi kalau umpamanya si legislatif itu ya misalnya kemampuan untuk IT-nya masih kurang, ya jangan berharap untuk memenangkan kontestan ini ya. Iya. Yang walaupun kita lihat sekarang ini tukang-tukang grup-grup yang sudah membuat perusahaan yang untuk mempublish caleg kan banyak dia. Ada yang siap tim IT, ada yang siap untuk ada menggiringkan, ada yang siap untuk membangun image ya, itu banyak ya. Ini kan generasi milenial yang buat itu. Yang bisa orang pun nggak kenal bisa kenal akibat dari permainan teknologi dibuatnya kan. Itulah yang harus kita sikapi mungkin ya. Anak-anak milenial sudah siap untuk itu. Dia sudah melihat peluang-peluang itu, maka dia pun membuat peluang itu dan dia melihat siapa yang DPR itu nanti yang punya visi misi seperti itu. Makanya kita lihat seperti menterinya lah ya, kita lihat eksekutifnya. Kan mereka sangat senang dengan gaya-gaya menteri yang milenial itu macam Mas Nadiem Makarim yang pendidikan. Walaupun nggak tahu kita kemana diarahkan ya. Ya, Pak Tapi anak Sandiaga milenial Uno itu ya. kan rata-rata seperti namanya instan. Makanan juga mau instan ya kan, kopi kekinian, ya gaya kafe juga kekinian, kan nggak mau yang lama-lama. Begitu kerja juga kan kita lihat banyak mereka yang nggak mau jadi ASN lagi. Mereka maunya kerjanya nggak bisa diatur, mengatur diri sendiri di rumah dia, lebih banyak nongkrong. Betul. Kita kira nongkrong nggak duitnya, rupanya ternyata lebih banyak uang daripada kita yang ASN. Betul. Karena mereka perhitungannya sudah sekian kali ya, lebih cepat daripada kita. Dia kerjanya 1 minggu untuk gajian 1 tahun. Betul, benar-benar. Kalau di kita begitu repot ya, kita pikir ini anak nggak keluar-keluar, hanya duduk aja. Apa ya sebenarnya? Itu mereka cara berkomunikasinya karena dia pintar. Ada bahkan anak-anak itu yang udah generasi milenial itu tidak punya usaha tapi dia bisa mengusahakan orang misalnya. Sekarang kan dari media TV, misalnya Kompas, mengadakan UMKM ini kan salah satu komunikasi. Ya bisa anak-anak itu tidak pun dia bekerja tapi dia bisa menghimpun saja, mengkumpulkan, mengkelompokkan dia bisa. Atau dia ikut dengan mengendorse. Ya. Atau ikut dia dengan selebriti, selegram misalnya, kan tak bekerja itu. Hanya duduk di kafe, foto-foto, orang tua yang lain sibuk, yang kolonial. Ini apa kerjanya? Ternyata seperti itu. Sama dengan caleg ini, nggak tahu-tahu kita tiba-tiba jadi DPR ya. Tapi itu pertanyaannya, tanda kutip ya, mungkin ya harus kita lihat juga. Karena perhitungannya gini, saya pun kalau saya misalnya, katakanlah saya pejabat, saya punya anak, saya hitung-hitung kalau dia ngelamar ASN nggak lulus CAT, Computer Assessment CAT, Test, ya kan, nggak lulus. Saya punya uang misalnya 2 miliar. Kok 2 miliar untuk DPR kota kemungkinan bisa ya bayar. Ya kan? Kembalinya kapan tuh? Karena kalau DPR gajinya kan sekian. 5 Hitung tahun itu pasti nggak kan? kayaknya, tuh, Pak? Cukup. Cukup, oke. Kalau dia jadi DPR itu kalau saya yang punya uang, Misalnya kasih aja misalnya ini. Masuk di DPR kan 5 tahun. Setahun dia bisa bergaji berapa? 1 tahun kalau untuk DPR Kota Medan. Kan sekitar 50-70 juta. Kali aja. 5 tahun. Wah, Balik iya, modal. benar-benar. Namanya keren lagi kan. Namanya keren, DPR anak saya kan. DPR ya. Padahal walaupun duduk di situ dia tidur-tidur ngantuk-ngantuk gitu ya. Nanti kalau kurang uangnya Pak Johari, saya tambah 3 Ya, miliar. Itulah mimpi kita. Mimpi ya. itu juga salah satu komunikasi demokrasi. Iya lah. Demokrasi kita bilang, kita mau marah, kok bisa ya DPR si Anu tuh? Nggak bisa, karena demokrasi. Ngomong aja gemetar, Iya. nggak ngerti dia. Tapi kok bisa jadi DPR? Ya itu tadi akibat demokrasi seperti tadi. Dia diam-diam, orang tuanya kan karena tadi Suara- berani berapa, suara mau terbanyak, berapa. suara Tuhan katanya. Nah, suara one man one vote tadi itu dia bisa bayar aja. Amin, mantap. Nah ini yang harus kita berikan pendidikan politik kepada masyarakat. Jangan terima sekali, gara-gara terima sekali cuman 1 kilo beras atau 10 kilogram betul, beras, tambah uang Kita 5 50 tahun juta, ke depan ini ya. 5 tahun menderita diaturnya. Karena dia udah mewakilkan. Ya. Ketika nanti mau mati listrik, nggak bisa tanya sama dia, jangan mati. Oh rumah saya kan hidup, saya kan wakil Anda. Iya, mas saya Lu hidup. tanya, saya Pak ini bagian. minyak nggak ada, minyak makan. Saya Oh ada. iya, saya kan wakil, di rumah saya banyak minyaknya, orang saya wakil Anda. Gitu loh, ya kan? Ada-ada Hati-hati saja. komunikasi yang hari ini. Jadi kita harus melihat komunikasi yang pasti-pasti, positif. Kalau memang dia yang calon DPR mau komunikasi, ingat janjinya itu. Ya, jangan seperti janji induk baru.
agak cerita saya. Cerita orang Padang ada seperti itu, janji borok katanya. Begitu sekarang ini kan musim hujan nih. Borok itu monyet itu kan pada kumpul kalau hujan. Kumpul lah di apa mamaknya, tubuh mamaknya dikumpulkan begini dia di batang di atas pohon itu. Hujan deras. Anaknya nanya, Mama kapan kita bisa punya rumah yang bagus? Wah tenang lah. Kalau udah berhenti nanti hujan, akan kita buatkan istana buat kalian nanti. Saya akan buatkan istana. Sabar, di sini aja bergerak. Makanya takut kalau ini lompat jatuh, kira basah. Begitu selesai hujan, namanya anak baru, anak monyet. Mana mau tahan sih, lompat lupa lagi dia. Besok hujan lagi, dijanjikan lagi. Jangan seperti itu nanti kita dapat DPR-nya gitu loh. Terbuai ya. Terbuai kita dengan janji manisnya tadi. Sehingga kalau diperiksa gula darah kita naik tiap hari kolesterolnya kan. Diabetes kita langsung buat DPR yang berjanji manis tadi. Siap. Pak Johari, ini kita ke Pak Badian. Pak Badian, komunikasi baper. Ada caleg-caleg yang baru ibaratnya mau mencalonkan diri ya kan pemirsa, tiba-tiba kena stalking atau kena yang ujaran-ujaran yang mungkin haters ya. Haters itu mungkin mengkritik dia langsung baper itu. Itu gaya anak milenial juga itu ya. Baper-baper itu ya. Ya gaya anak milenial karena memang mereka ini kan terbiasa dengan skrip ya. Terbiasa dengan dengan naskah-naskah yang sudah diatur kan. Makanya tadi saya bilang mereka ini kan rata-rata dipola sebagai monologis kan. Begitu. Jadi ya persis macam kita ini yang menjadi tantangan juga ini. Makanya mereka itu kan lebih senang datang-datang ke podcast, buat konten-konten begitu. Ketika misalnya di media televisi dan streaming pasti kebanyakan juru bicara semua itu yang juru bicara semua yang bicara. Karena apa? Karena memang streaming ini kan streaming dan juga TV-TV ini kan memang langsung kan seperti Bang Putra. Saya nggak prediksi pertanyaannya itu. Ini kan tentu nggak punya persiapan ini. Betul. Jadi memang kalaupun tadi balik ke komunikasi kesadaran berdemokrasi itu sebenarnya kita menilai ini calon ini layak atau tidak. Makanya kan memang beberapa bulan belakangan ini ketika banyak pertemuan-pertemuan di kampus-kampus yang kemudian di streaming, begitu kita tinggal nunggu 1 jam lagi sudah muncul potongan-potongan itu. Iya, betul. Potongan-potongan pertanyaan. Betul. Kemudian kalau ada yang slip bercakap begitu ya, termasuk misalnya yang di kampus kemarin yang di UGM itu kemudian karena ukuran kepintaran itu kemudian menjadi polemik begitu ya. Dan di tempat-tempat lain juga begitu. Karena memang kalau streaming ini atau juga media televisi ini kan memang kita langsung doorstop kan, artinya apa? Pas ditodong begitu kan. Tapi kalau mereka ini kan terbiasa. Dan memang makanya kenapa mereka baper, karena memang kesannya kan sempurna. Berbagai macam tag, belum cocok, kita tag ulang lagi, ulang lagi. Ketika misalnya dikritik, dia menganggap bahwa biayanya sudah keluar, operasionalnya sudah keluar, bahkan misalnya seperti yang dibilang Pak Joharis tadi, mereka ini serba instan. Ketika dia udah merasa sudah sempurna pembentukannya, ketika dikritik, maka dia sangat reaktif sekali untuk itu. Tapi memang tentu politik ini yang kemudian yang harus dari segi komunikasi yang harus dijelaskan itu bahwa memang calon-calon ini tidak sekedar hanya polesan begitu kan, karena memang kita ini edukasinya terkait dengan di gedung DPR-nya, di tempat-tempat eksekutif ini kan memang kita sangat rentan sekali, maka nanti babak belur. Kita ini kan seolah-olah kita mencitrakan bahwa wakil rakyat ini atau gedung dewan ini kemudian tempat yang enak gitu ya, tempat yang enak. Kemudian kalau ada yang nganggur daripada tadi melamar pekerjaan kemana-mana, bikin konten nggak masuk, kemudian ASN nggak masuk, ya udahlah ada duit seperti yang disampaikan Pak Joharis tadi, udahlah 5 tahun ini nanti kita pikirin lagi lah begitu ya. Dan memang menjadi penting untuk diteliti berapa banyak anak-anak muda ini yang kemudian pindah partai atau pindah putu loncat istilahnya ya. Karena itu tadi, karena memang dia menganggap tidak seindah yang dia bayangkan tadi itu, karena juga mohon maaf barangkali di dalam itu juga berjanji kan, karena misalnya partai pingin misalnya suaranya tinggi, tentu dia menjanjikan segala macam yang tanpa mahar lah, yang nanti kami support lah, support segala macam. Tapi kemudian di dalamnya kan ini ada yang sebagian iklimnya nggak baik untuk dia, makanya dia lompat. Setidaknya misalnya di Sumatera Utara banyak ini yang ukurannya yang milenial ini atau yang generasi X atau Y atau Z ini yang kemudian yang banyak pindah partai. Kalau yang polisi gawak polisi tua itu yang senior itu rata-rata total tuh
bertahun-tahun dia di partai yang sama. Emang ada ya Bang Padian satu partai yang kita katakan memang benar-benar cocok sama kita. Kalau kita sudah terjun ke dunia politik kan tidak semuanya serta-merta cocok dengan keinginan kita. Itukah yang kemudian membuat banyak anak muda berpindah-pindah partai begitu? Karena memang kan partai itu kan punya ideologi dan apa ya namanya, pilihan politik tertentu. Kadang-kadang kan anak muda ini tidak siap dalam tekanan itu. Kemudian ya misalnya di level pusatnya misalnya bergabung dengan partai ini. Kemudian di level daerah bergabung dengan partai ini kan. Kemudian kenapa dia tertarik masuk partai ini? Kadang-kadang referensinya kan nasional. Oke. Tiba misalnya di pilkada, gubernur atau wali kota, kemudian ini kan politisi-politisi ini atau partai lah, penguasa itu tadi, partai ini yang berkompromis. baper tadi, iya. Berkompromis itu yang kemudian yang dia tidak tahan itu, tekanan itu. Artinya kan gestur badannya belum bisa menyesuaikan diri dengan komunikasi-komunikasi politik yang terjadi perubahan setiap saat itu. Gitu. Ya, kita iklan dulu nih, ya, sangat seru sekali pemirsa. Ternyata memang betul dalam dunia politik, ya Pak Johari Jen Mutip, tidak ada musuh yang abadi dan tidak ada teman yang sejati, ya kan? Baik, kita dengarkan lagu berikut ini dari RME, Sisa Rasa. Silakan. Baik, pemirsa Markombur, balik lagi kita bahas tentang sesuatu yang ngeri-ngeri sedap, komunikasi politik, ya kan? Iya, Yang mana pernah juga saya lihat Pak Joharis, Bang Padian, Widya, belajar orang tuh cara komunikasinya. Ibaratnya dia masih muda, ya kan? Yang dulunya mungkin di belakang komputer aja tuh ya kerjanya, ya kan? Tiba-tiba mencalonkan diri, maju ke masyarakat. Kan nggak mungkin kita di depan masyarakat tuh cuman diam. Iya, ada yang Nggak menerjemahkan nggak mungkin ya. Harus dengan kata, menggunakan cara duduk Bang ya, cara bicara ya kan, cara mungkin merangkul masyarakat, cara ngomong Bang. Jangan ketahuan kali nampak bongaknya ya kan, jangan bohongnya ya kan. Di Widya mungkin disambungkan telepon mungkin sudah ada yang ingin Oke. masuk. Kita silahkan menghubungi 0811 6100 386. Sekali lagi boleh kita tunggu di 0811 6100 386. Jadi mungkin para masyarakat pemirsa TVRI Sumatera Utara yang menyaksikan live streaming maupun live di televisi boleh langsung menghubungi kita di sini. Ada Bapak ganteng kita dua-dua nih, Pak Padian dan Pak Johari yang siap menjawab pertanyaan para pemirsa yang ada di rumah. Oke, silakan Widya, mungkin ada yang mau tanyakan. Widya mau ke Pak Joharis kalau begitu ya. Kalau tadi kan Bang Putra bilang sampai ada yang belajar begitu bagaimana cara berkomunikasi. Ini kan kalau sedemikian rupa dipoles, berarti ada kemungkinan komunikasi yang ditampilkan, yang diberikan itu adalah komunikasi yang tidak jujur begitu, Pak itu gimana? Joharis. Yang ini tidak bagaimana, sebenarnya ya kan? Iya, bagaimana kita melihat bahwasannya seorang calon legislatif itu, ini komunikasinya kayaknya kurang nggak jujur nih begitu, Pak. Ya bisa aja terjadi. Tapi kan dia di partai itu pasti sudah dilatih. Oke. Sudah ada pertemuan-pertemuan di partai. Pembekalan ya. Pembekalan sudah ada pembekalan partai. Kalau di PDI itu kan kita lihat ada sekolah partai. Oke. Di partai juga ada di situ mungkin sekolahnya. Di Cuma Golkar juga ada. itu ya. persoalannya sekolahnya tamat apa enggak gitu. Dan bahkan ada yang udah tamat kali sehingga berdiri aja pun dia lihat konstituennya itu tahu dia. Oh ini ukuran cepek itu gitu ya kan. Ada ini kan ukuran lempol gitu. Begitu Tahu dia parameternya ya. kantongnya, gitu ya. Ada salah satu ya gubernur kita kan Sumatera Utara itu tahu dia begitu kita datang ketok kantornya atau di jalan tahu dia ini ukuran segini udah diam ini gitu. Cuma kalau ukuran kayak kita kan berapa pun nggak diam gitu ya kan, kok mau ribut gitu. Jadi komunikasi yang ditempuh mungkin calon-calon partai itu udah ya dari partainya sendiri udah ada pembelajaran untuk itu. Cuma masalahnya apakah bagaimana kepiawaian dia, sepiawai apapun dia kan harus perhatikan juga keuangannya. Kemudian alat dari situ, alatnya itu kan ada Panwas, ada KPU. Yeah. Ini kan termasuk penentu. Sejago juga pun dia komunikasi, sejauh apapun dia melakukan. Kalau di sini juga enggak dia komunikasi dengan baik, ya sama juga. Aja ya, oke. Tapi kalau dia pun enggak, yang tadi di awal saya bilang enggak tahu kita kapan dia ada sponsor, tiba-tiba jadi dia menang suara terbanyak, ya itu mungkin dia pintar berkomunikasi. Iya. Komunikasi itu bisa positif, bisa negatif, tergantung kita lihatnya. Itu yang kita lihat. Yang seharusnya masyarakat itu mengawasi ini. Iya. Nah ini kan ada sistem sekarang one voters-nya itu kan bisa kita buat melalui WA. Bisa aja hari ini kita buat misalnya di TPS 1, kita suruh pakai grup, WA grup, langsung bisa connect ke KPU kan, ke Panwas.
Jadi supaya ketika nanti ada pelanggaran, ini yang harusnya kita komunikasikan. Inilah demokrasi tadi. Jangan tertutup. Ini kan tertutup. Tiba-tiba kita diarahkan ke salah satu presiden, kita diarahkan satu partai. Padahal aslinya nanti kalau begitu diurut, diperiksa dengan benar, lari semua. Ya kan? Kemana ini suaranya kan? Itu orang yang tadi sebagai legislatif tadi, ya katakanlah dia yang orang religi misalnya, ustadz lah kita bilang, berdoa dan oke, masuk jadi partai dia. Begitu jadi partai, kadang-kadang lari juga ya. Contoh di tempat kita itu kemarin, betul. ada jalan berlobang, kemudian lampu jalan putus. Ibu-ibu proyektan minta tolong ke dia. Saya bilang, minta tolong, itu kan wakil klien, saya bilang. Minta tolong, dia gampang sekali mengatakan, oh ya, lampunya belum pada masuk. Jadi ini masih dinunggu gitu. Saya kasih 3 kali dia percobaan sama ibu-ibu ini. 3 kali, itulah DPR saya bilang. Saya bisa langsung kok hari ini saya bilang. Karena kita tahu sumbernya, gimana mintanya. Saya minta aja, ini kan yang megang sekarang Dinas Perhubungan. Kebetulan ketemu lagi sholat sama Luwis, saya bilang, kau hidupkan di dekat rumah saya, ini mau Ramadan. Oh iya bang, siap, hidup langsung. Hidup langsung, cepat tanpa ada, ya kan komunikasi ya. Komunikasi. Nah jadi hati-hati, ya, masyarakat harus hati-hati, walaupun dia kalau sudah masuk ke situ, kayaknya untuk komunikasi kepala, dia sederhana jawabnya. Saya kan sendiri, itu kan ada komisi E, komisi A itu kan terdiri dari beberapa partai. Bagaimana saya komunikasikannya? Baik. Nah tinggal begitu. Jadi agak susah memang. Agak susah. Milenial ini pun nanti gitu cerdas. Ketika masuk di situ saya kurang yakin bisa cerdas. Baik, Pak Karena itu kolektif kolegial. Betul. Begitu dia jadi DPR dia harus pintar mengkomunikasikan dari semua partai tadi. Kalau nggak bisa, jangan harap dia bisa masukkan programnya. Kita ke Pak Badian. baiklah. Barusan ini terakhir mungkin ya. Nanti setelah itu closing statement dari Pak Johari dan ini. Kemarin ada yang mengumumkan salah satu partai sampai bapak tersebut menyanyikan lagu Kamu Nggak Sendirian ya kan. Padahal kita tahu tahun lalu marah tuh dia bawa-bawa nama almarhumah istrinya gitu kan. Nah, sebegitu berubahnya generasi-generasi yang senior kolonial sampai menggunakan lagu anak-anak milenial Pak Dian. Apakah efektif cara seperti itu? Ya memang dalam kaitan politik kan namanya meraih simpati. Yang apa namanya ya? Saya bukan bilang Bang Joharis ya. Iyalah. Artinya banyak orang-orang lain yang biasanya cuma celananya satu warna macam saya ini, ya kemudian dia ikut tren anak muda kan, pakai sepatu kets dan segala macam. Pak Joharis betul pula ya kan? Ya artinya ya Kekinian, kalau Bang Joharis kan memang dari dulu udah kekinian. Tapi maksudnya ada sebagian orang yang kemudian dipoles kan. Sesungguhnya bukan seperti itu dia. Pakai jeans dan segala macam, masukin baju seolah-olah dia masih muda. Karena memang apa? Karena memang untuk meraih simpati dari yang itu tadi saya bilang di atas 50% ini kan kecenderungannya itu. Makanya ada yang orang yang TikTok itu saja dia kan cukup bayar saja. Sesungguhnya kalau kita suruh dia mengoperasikan TikTok atau media sosial itu, sungguh dia nggak paham. Tapi dia punya staff dan tim kreatif yang kemudian mengemas itu. Artinya memang kalau dalam aspek tujuan politik ya tentu sah-sah aja yang disampaikannya itu. Termasuk misalnya ada belakangan isunya kan kita harus tahan emosi dan segala macam, nanti viral dan segala macam. Ini kan bagian-bagian yang harus memang dilakukan. Ya tentu dari aspek komunikasi tidak ada yang salah untuk itu. Tapi ada hal menarik Bang Putra. Gimana tuh? Jadi ini caleg itu, kita tanya ini warganya ini, kami pokoknya sama Pak Putra aja lah begitu ya. Tapi ketemu di tengah jalan, nggak kenal dia yang mana Pak Putra itu. Karena apa? Karena polesan media sosialnya, posternya dan segala macam itu sudah sedemikian baik kan begitu. Dan juga itu nggak usah dulu caleg-caleg itu yang pakai Photoshop ya. Saya aja kadang-kadang begitu ya. Pak Dian gitu. Kalau ini misalnya nanti streamingnya komentarnya luar biasa, tapi ketemu di tengah jalan, jangan-jangan dia nggak kenal dengan saya. Artinya polesan-polesan di digital ini itu sungguhnya sangat berdampak dan itu memang faktanya benar-benar terjadi. Dan masyarakat kita ini bahkan sebagian orang dia nggak perlu datang calegnya, yang penting kirim salamnya, buah tangannya, yang penting sampai ke situ karena memang rata-rata kan ada piala-piala itu ya, lomba-lomba ini kemudian kan calegnya itu nggak datang itu. Yang penting dia ada kompetisi bola dan kompetisi yang lain-lain. Baik, Pak Padian, mungkin ini sudah terakhir. Kita berikan kesempatan ke Pak Padian dulu untuk singkat, tepat dan padat ya. Closing statement nanti langsung disusul oleh Pak Johari. 1 menit. Silakan. Ya tentu bagi masyarakat ya, bagi masyarakat atau calon pemilih tentu tidak ada salahnya ya.
maka ketahui jejak jejak digital. Dari jejak digital itu sepandai-pandainya juga membungkus akan ketahuan sebenarnya kapasitas dan integritas dari calon itu. Maka sesungguhnya jangan sampai memilih karena janji-janji manis, jangan karena memilih karena pemberian yang hanya berlaku beberapa saat, tapi kemudian 5 tahun ke depan itu tidak berlaku baik bagi kita. Saya pikir itu untuk masyarakat. Baik, langsung Pak Johari. Ya, terima kasih kepada host 2 ini dan pemirsa. Saya hanya memesankan para pemilih, terutama pemilih pemula, jangan gara-gara dikasih kita sekali, menderita kita selama 5 tahun. Ingatlah bahwa demokrasi kita akan melihat bagaimana ke depan Indonesia lebih baik lagi. Terima kasih. Baik, pemirsa mungkin inilah akhir dari Markompor kita ya. Sebagai penutup saya menyampaikan ada perbedaan Pilkab dengan Pilkada ya. Kalau Pilkab kalau lupa dipakai jadi ya kan. Kalau Pilkada dia begitu jadi lupa dia. Terima kasih. Saya Putra Andika Siagian undur diri bersama rekan saya. Widya Utami Putri, dan tentunya kita ucapkan terima kasih sekali lagi untuk kedua narasumber kita. Kalau gitu langsung kita tutup dan kita serahkan ke teman-teman band kita. Silakan.